Shalom, 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 Jemaat Love Church Family. Apa kabar semuanya? Kita percaya pasti kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang megah di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita merayakan kebaikan Tuhan dan Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau mati, bangkit, dan Engkau naik ke surga Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dan pada hari ini di tengah-tengah apapun persoalan kami, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi ini, kami memutuskan untuk kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami memutuskan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus itu menyertai kami, mengambil alih setiap hati kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang percaya bahwa Yesus hidup, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Teramat baik dalam hidup kita dan Dia layak terima segala pujian kita. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My shame is taken away. Putuskan untuk bersuka cita dan katakan, my pain is healed in His name. Karena Yesus hidup, my Redeemer lives. Katakan, my Redeemer lives. Amen. Amen. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Yes, I believe, Lord. Jesus name. Yang percaya mari angkat tanganmu, katakan I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
come on. My Redeemer. Katakan dengan imanmu, my Redeemer lives. Yesusku hidup. Yesusku hidup. Katakan Yesusku hidup. Yesusku hidup. Membebaskanku. Membebaskanku. Yesusku. Yesusku. Haleluya. Oh yes, membebaskanku. Katakan Yesusku. Yesusku hidup. Membebaskanku. Yesusku hidup. Haleluya, Dia hidup. Yesus hidup. Amin. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Mari kita bersuka karena hari ini hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa Dia dahsyat dan kita akan bersuka di dalamnya. Amin. Mari jemaat Tuhan, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan Hari ini harinya Tuhan, dan kami mau bersuka di dalamnya. bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak Hanya Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, Dan kami mau merayakan di tempat ini. Rayakan kenaikan Tuhan. rayakan kenaikan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kenaikan Tuhan, sebab Dia yang layak Oh, mari bersuka. Haleluya. di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, rayakan kenaikan Tuhan. Rayakan kenaikan Tuhan, sebab Dia yang layak Hanya Dia yang layak dipuji. Rayakan kenaikan Tuhan, sebab Dia Come on church, bersuka di dalamnya. Bersuka di dalam Tuhan. 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 Karena Tuhan kami mau bersuka. Bersuka. Bersuka, bersuka. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Namamu indah Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Shalom, Love Church yang diberkati Tuhan. Haleluya. Wow. Nggak terasa kita sudah sampai kepada bulan Mei. Bulan Mei. Wow. Maybe yes, maybe no. Maybe survive, maybe not. No. Nggak ada. Di dalam Tuhan nggak ada apes, nggak ada hoki. Di dalam Kristus yang ada adalah setiap hari yang berharga. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, yang kayak yang kita percaya hari ini adalah bahwa kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Di dalam rangka menikmati dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari ini kita beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, momen ini. Dan momen ini kami gak mau sia-siakan. Di dalam momen ini kami mau mengerti bagaimana kami mengiring Tuhan seraya kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau tidak ada lagi dalam dunia, Engkau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapakku yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana juga Engkau Tuhan pada satu kali nanti untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Mari Tuhan, mari Bapa, mari Roh Kudus berfirmanlah. Sapalah kami dengan sabda-Mu, berfirmanlah, kami setia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Yes, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada momen kenaikan Kristus yang hari ini kita peringati, ada satu hal yang selalu dan saya ingatkan bahwa kenaikan ini momen penting. Biasanya kita merayakan perayaan-perayaan kita. Mulai dari Natal, wah gegap gempita. Penuh dengan, mungkin diwarnai dengan pesta pora, dengan ibadah-ibadah yang besar. Kemudian mulai turun, saudara, intensitasnya. Masuk kepada Jumat Agung. Dan kemudian masuk lagi kepada kebangkitan. Biasanya kebangkitan tidak semeriah Natal. Dan biasanya kebangkitan tidak semeriah kalau kita merayakan Christmas gitu. Dan makin kesini makin turun lagi. Ada satu momen di mana Tuhan Yesus naik yang kedua kali. Rata-rata gaungnya udah, semangatnya sudah mulai meredup. Kenapa demikian? Karena yang saya mau beritahu, banyak orang gak tahu dan gak sadar bahwa ada satu momen yang sangat penting. Ada satu hal yang sangat penting yang engkau dan aku hari ini harus menyadarinya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada momen ini saya ingin kita memperhatikan di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Momen penting atau peristiwa penting yang harus kita tahu bicara mengenai kenaikan Kristus. Kalau Yesus gak naik, gimana terus? Kalau Yesus gak naik, terus apa yang terjadi? Akan banyak orang yang percaya, Pak, saya setuju. Karena mereka melihat ada tangan yang berlubang paku. Mereka melihat ada Yesus yang hidup. Mungkin banyak orang yang akan percaya dia sebagai bukti bahwa apa yang ada itu sesuai dengan kenyataannya. Tetapi yang saya mau beritahu hari ini, ternyata firman Tuhan berkata lain. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, perhatikan baik, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa
kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, ayat yang ke-9 berkata, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat yang ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Yesus harus naik. Apa yang penting dari kenaikan Yesus? Karena ada transisi, ada satu momen di mana pertukaran antara Kristus dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Lebih baik aku pergi. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu turun. Itu yang buat saya ini sangat menarik. Kenapa demikian penting? Kenapa demikian momen ini harus kemudian hari ini kita peringati? Harus. Supaya engkau dan aku menyadari apa sih sebetulnya dalam rangkaian penyelamatan. Mulai dari kelahiran, karyanya, pengajarannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitan, kenaikan, dan nanti ditutup dengan turunnya Roh Kudus. Ini satu rangkaian yang gak bisa dipisah, satu rangkaian yang sama penting. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Ada makna tersendiri yang harus engkau sadari pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini yang pertama, kalau Yesus gak naik, kenapa? Roh Kudus gak turun. Kalau Roh Kudus gak turun, gimana? Maka di dalam dunia ini tetap ada di dalam kegelapan. Karena Roh Kudus akan menginsyafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada karya daripada Roh Kudus, ada rencana Bapa dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Itu yang harus terjadi, itu yang penting dan itu harus digenapi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, saya harus pergi. Lebih baik aku pergi. Supaya apa? Supaya penghibur itu turun kepadamu dan kepadaku. Supaya dunia ini dimenangkan. Supaya dunia ini diubahkan. Supaya dunia ini mengenal keselamatan, mengenal kebenaran, mengenal dan diinsyafkan daripada dosa. Itu momen pentingnya. Oleh sebab itu, kenaikan Kristus penting untuk kita peringati. Kalau Roh Kudus gak turun, kalau Roh Kudus tidak hadir, apa yang terjadi? Dunia stay di dalam kegelapan. Karya keselamatan dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Tetapi itu bukan pekerjaan satu momen. Itu bukan pekerjaan satu kali. Terus. Saudara bisa bayangkan seandainya Roh Kudus gak turun. Maka satu-satunya pendeta itu namanya Yesus, saudara. Saya gak bisa jadi pendeta. Pendeta-pendeta hari ini gak ada. Hamba-hamba Tuhan gak ada. Kenapa? Karena kita bekerja, kita melakukan pelayanan ini di-empower oleh Roh Kudus. Kita menyelami naskah-naskah kitab suci kita itu karena kita diterangi oleh hikmat daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gak turun, gak ada pendeta, satu-satunya Yesus namanya. Anda bisa bayangin, bikin ibadah 100 tahun sekali Anda baru bisa dapat jadwal pendeta Yesus Kristus namanya. Tidak ada multiplikasi, tidak ada pelayanan. Apa jadinya nanti? Saudara boleh berandai-andai apapun, tetapi firman Tuhan hari ini katakan, kalau
ia, penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Insyaf itu artinya apa? Insyaf itu artinya mengerti, menyadari, terbuka pikirannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus naik itu momen penting. Kenapa? Karena ada step berikut daripada karya penyelamatan yang akan dikerjakan. Babak baru daripada karya penyelamatan itu akan terus dikerjakan. Dan dunia ini, sampai dunia ini dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. So then, bagaimana caranya? Bagaimana Roh Kudus bekerja menginsyafkan mereka? Menginsyafkan dunia ini. Coba colek kanan kiri saudara, bilang, melalui kamu. Bilang, melalui kamu. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Melalui Anda dan saya Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja. Melalui Anda dan saya, Dia akan mengempower saudara dan saya. Untuk apa? Menginsyafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Melalui Anda dan saya, bukan melalui siapa-siapa. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Kristus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku atau Kristus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Jadi waktu Yesus naik, maka tongkat estafet itu diserahkan kepada kita. Ini momen penting dalam lari maraton, dalam lari estafet, maka perpindahan satu tongkat estafet itu sangat penting. Kenapa? Karena tanggung jawab itu kemudian berpindah. Tugas itu kemudian berpindah. Artinya apa? Yesus di dalam dunia ini selesai, tongkat estafet diserahkan ternyata bukan kepada siapapun, kepada saudara dan saya. Maka Yohanes pasal yang ke-16 dia berkata, lebih baik aku pergi supaya apa? Roh penghibur itu turun. Karena roh penghibur yang turun itu akan membuat engkau dan aku bekerja, melanjutkan karya daripada Kristus, bahkan lebih besar katanya. Engkau melanjutkan pertandingan daripada Kristus. Engkau dan aku saudara, kita pegang tongkat estafet. Ini penting untuk saya hari ini beritakan kepada saudara. Supaya engkau tahu tanggung jawabmu di dalam dunia ini. Supaya engkau tahu apa yang engkau harus lakukan sementara waktu engkau ada di dalam dunia ini. Karena hari ini banyak sekali orang terlena di dalam dunia ini. Hari ini banyak sekali orang anak-anak Tuhan tidak menyadari apa yang harus dia kerjakan. Apa tugas dia di dalam dunia ini. Saya mau beritakan hari ini, tongkat estafet ada padamu. Ada padamu dan ada padaku. Ada pada setiap kita. Tongkat estafet diberikan waktu Yesus naik, tongkat estafet diberikan Bapak Ibu. Sadarkah engkau itu? Sadarkah hari ini engkau sedang pegang tongkat estafet daripada Kristus? Sadarkah engkau itu? Atau engkau sedang melakukan dan mengerjakan sebatas apa yang kau suka, sebatas apa yang kau mau, sebatas kebutuhan-kebutuhanmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu, di momen kenaikan ini, saya mau menyadarkan, tongkat estafet ada pada saudara dan saya. Colek lagi sebelahnya, bilang, masih ada gak? Jangan-jangan tongkat estafetnya udah hilang. Karena lupa naro. Karena kita lupa. Tongkat estafet pegang terus. Ayo, dan hari ini kesimpulan saya adalah seperti beberapa khotbah saya selalu berkata, hidup ini confirm adalah sebuah pertandingan yang kau harus menangkan. Pertandingan yang kau harus
harus menangkan Bapak Ibu. Dan doa saya, momen kenaikan menyadarkan kepada kita bahwa engkau dan aku harus keluar lebih dari orang yang menang. Orang yang menang gimana sih Pak? Yang mobilnya 8, yang mobilnya 10, yang Ferrarinya banyak di garasi. Itu yang hari ini sedang ada di YouTube. Itu yang hari ini sedang ada di medsos. Di mana mereka sedang jor-joran untuk memperlihatkan betapa kayanya mereka. Oh si ini YouTuber ini 23 miliar. Oh yang ini lagi bingung karena penghasilannya 100 miliar per bulan. Anak Tuhan mulai lihat kanan kiri, mulai bingung. Banyak hamba Tuhan kemudian juga mulai bingung, mulai gak fokus saudara. Mulai kehilangan, mulai letakkan tongkat estafetnya, mulai jalan ke sana ke sini. Hari ini berita dari kenaikan Kristus adalah stay in your race track. Stay in your race track, saudara. Berlari. Teruskan apa yang Yesus pernah lakukan. Dan engkau akan mengerjakannya. Firman Tuhan katakan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena ada Roh Kudus. Yang hari ini bersama dengan saudara. Dan dia turun sewaktu Yesus Kristus naik ke sorga. Tongkat estafet ada pada saudara. Roh Kudus bersama dengan saudara. Hari ini lari. Menangkan pertandingan itu. Bagaimana caranya supaya kita menang di dalam pertandingan? Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Yang pertama, bagaimana kita bisa memegang tongkat estafet Tuhan, meneruskannya dan kita menang sampai garis finish. Bukan hanya sampai garis finish tetapi kita keluar lebih daripada orang yang menang. Orang yang menang adalah mereka-mereka yang sampai pada garis finish dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus bahkan lebih besar. Saudara boleh punya rumah 19, saudara boleh punya Ferrari 32, saudara boleh punya yacht, saudara boleh punya pesawat pribadi. Tetapi saya mau beritahu kalau hidupmu gak ada gunanya buat Tuhan dan buat sesama, maka saya mau beritahu itulah hidup orang-orang yang kalah, saudara. Karena kalau kita bicara mengenai dunia ini, maka satu kali nanti saudara harus sadar bahwa dunia ini pasti engkau akan tinggalkan. Maka gak salah kalau firman Tuhan berkata lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena di rumah duka kita paling tidak disadarkan bahwa dunia ini tidak kekal adanya. Bahwa uang kita tidak kekal adanya. Bahkan uang kita, jabatan kita, network kita, koneksi-koneksi kita tidak kemudian bisa membuat kita tetap hidup selamanya di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Hari ini berita kenaikan Kristus adalah tongkat estafet berpindah di tanganmu hari ini. Maka fokuslah, stay in your race track. Terus berlari, lanjutkan apa yang Yesus kerjakan. Lanjutkan lari sampai engkau mencapai garis finish. Bukan hanya finish, tetapi doaku engkau lebih dari orang yang menang. Yang pertama, bagaimana caranya supaya engkau menerima dan merebut trofi yang ada? Yang pertama ayat 24, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang kau harus lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang? Yang pertama, sadar. Katakan sama saya, sadar.
Colek kanan kiri bilang, sadar. Sadar apa? Sadar bahwa hidup kita adalah pertandingan. Kita ini banyak orang ini gak sadar bahwa kita ini sedang berpacu, bahwa kita ini sedang bertanding. Sehingga hari ini kita gak lari begitu rupa, sehingga hari ini kita itu tidak kemudian berhati-hati dengan hidup kita. Sehingga hari ini kita tidak memperhatikan peraturan-peraturan pertandingan. Sehingga hari ini kita dengan sangat mudah keluar ke kanan dan ke kiri. Karena kita gak tahu, kita gak sadar. Berlari begitu rupa. Ngomongnya berlari. Tapi banyak dari kita ambil tongkat estafetnya ditinggal, di race track dia jalan kaki. Lihat kanan kiri. Waktu ada orang teprokin dia, dia malah lambaikan tangan kayak udah jadi pemenang. Kenapa ada yang bilang, gua banget tuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan. No, larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Hari ini yang pertama, orang-orang yang sadar bahwa dia sedang bertanding. Orang-orang yang seperti inilah yang akan kemudian dia mengikuti aturan pertandingan dan dia lari begitu rupa. Untuk apa? Untuk dia menerima trofi yang ada di garis finish. Orang kalau tahu bahwa dia ada dalam pertandingan, dia pasti gak sembarangan. Orang kalau tahu bahwa dia akan bertanding saja, makan gak sembarangan, istirahat gak sembarangan Bapak Ibu. Ngebir yuk ngebir. Aduh enggak dah, kenapa? Besok gue ada pertandingan nih. Kenapa? Gak sembarangan. Yang pertama apa? Sadar. Sadar. Saudara sadar gak? Saudara sadar gak tongkat estafet ada di tangan saudara? Saudara sadar gak saudara harus lari? Meneruskan pertandingan yang pernah dan dimulai oleh Kristus Yesus Tuhan. Sadar gak? Kalau gak sadar, engkau sedang menuju kepada hidup yang sia-sia di dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua, apa? Fokus. Fokus. Tidak mudah teralihkan. Tidak mudah melihat ke kanan ke kiri. Kalau orang lagi bertanding, di sebelah jalan pertandingan, mau di situ ada tukang bajigur, tukang cendol, tukang gorengan, tukang gado-gado. Orang kalau lagi bertanding, dia fokus, dia tetap lari, dia tetap jalan. Dia tetap jalan, Bapak Ibu. Ngomong fokus, saya jadi ingat kalau lagi saya pimpin ke Tanah Perjanjian, saudara. Ceritanya Via Dolorosa, jalan salib, yang depan mikul salib. Kemudian mulai jalan, prosesi jalan salib itu. Begitu jalan, Via Dolorosa yang sekarang ini, jalanannya itu kita ngelewatin pasar-pasar dan di situ kanan kiri banyak souvenir. Banyak souvenir, banyak orang-orang keturunan Arab di situ yang menjual souvenir-souvenir gitu. Biasa peserta gitu. Saya lihat jalan salib, ada yang nangis. Begitu lagi nangis, tiba-tiba dari sebelah gini keluarin dompet. $3 for $5 gitu. Lihat sebelah. Saya pikir fokus, enggak, nengok saudara. No, $4 for $5. Masih nawar saudara.
Kenapa? Karena orang ini gak fokus. Kalau dia tahu dia lagi jalan salib, mau ada orang nawarin apa kek, dia gak peduli. Gak peduli, saudara. Ini enggak jalan salib yang di depan udah demikian konsentrasinya, bawa salibnya, mikul salibnya, di belakang tawar-tawaran souvenir. Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan. Waduh, cuman saya bilang ya ampun. Ya beginilah, sama. Kalau Anda tidak tahu, tidak sadar bahwa engkau ada dalam pertandingan, engkau tidak akan fokus. Kalau engkau enggak fokus di dalam pertandingan, engkau akan mudah distracted. Beralih. Pandanganmu beralih. Beralih kepada hal-hal yang menarik. Lagi lari lapar. Di sebelah ada tukang gado-gado, tukang ketoprak. Dia berhenti, saudara. Pesen cabai 2, buset. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak anak Tuhan begini. Karena dia gak sadar bahwa dia dalam pertandingan. Udah gak sadar, akhirnya dia gak fokus. Gampang sekali. Nah, iblis kerjaannya begitu. Dia dagang di sebelah racetrack. Iblis gak akan ada di tengah-tengah jalur pertandingan saudara. Iblis ada di sekitar saudara dan iblis gak akan pernah maksa. Tapi dia apa? Dia berdagang di sebelah kanan kiri racetrack saudara. Dia mencoba untuk apa? Mendistract, makanya dikatakan pencurilah dia itu. Yang pertama apa? Dia mencuri. Apa yang dicuri? Perhatian kita dicuri saudara. Dari Tuhan, dari kekekalan, dari harta sorgawi kepada harta duniawi. Itulah iblis. Itulah yang dia kerjakan. Karena harta duniawi ada di tangan dia hari ini. Itu ditawarkan sehingga hari ini bahkan hamba-hamba Tuhan banyak sekali yang tidak lagi fokus. Tidak lagi fokus. Kenapa? Karena kanan kirinya begitu menarik, tertarik, begitu menarik. Dan mereka tertarik. Oleh sebab itu hari ini yang pertama sadari bahwa engkau dalam gelanggang pertandingan. Yang kedua, fokus. Fokus kepada trofi itu, fokus. Fokus. Fokus, saudara. Dan yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menang di dalam pertandingan? Bagaimana supaya kita menang di dalam pertandingan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang ketiga, hiduplah berstrategi. Contoh, banyak orang bicara iblis. Tetapi kalau saya tanya, apakah Anda sudah menyelidiki dengan baik? Apakah Anda sudah meneliti dengan benar? Bagaimana caranya iblis itu bekerja sebetulnya? Bagaimana caranya iblis itu berkarya sebetulnya dalam kehidupan kita? Sudah pernah belum? Maka saya berani jamin 99% mereka belum pernah. Kenapa mereka tidak pernah menyelidiki iblis? Mereka tidak pernah tertarik dengan cara kerjanya. Sehingga hari ini banyak orang Kristen, orang percaya yang salah fokus di dalam menangani iblis. Kita fokus sama hal-hal yang disajikan di TV-TV, bisa mengenai tempat angker lah. Iblis yang muncul hanya hantu, kesurupan, manifestasi, hanya itu. Dan banyak hari ini pengajaran-pengajaran yang sangat mengagung-agungkan itu iblis. Seolah-olah iblis itu hebat banget. Roh-roh jahat itu hebat banget. Padahal saya mau beritahu, kalau engkau anak Allah, engkau punya exousia, otoritas kuasa sebagai anak Allah. Kalau engkau percaya Kristus. Dan otoritas itu membuat engkau jauh lebih berkuasa daripada iblis, Bapak Ibu. Kalau cuman soal hantu, roh jahat, it's a very easy enemy. Kenapa? Karena engkau dan aku memiliki otoritas sebagai anak Allah. Hardik mereka dan mereka akan pergi. Firman Tuhan berkata itu. Gak usah diagung-agungkan, gak usah dihebat-hebatin. Begini, begitu. Come on.
Jangan fokus sama itu. Yang lebih berbahaya adalah iblis yang hari ini bermain di dalam pikiran kita. Yang persuasif. Iblis yang mendatangi Yesus, itu adalah iblis yang paling berbahaya. Itu adalah iblis yang paling kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena gak mungkin iblis mengirim kopral-kopralnya, gitu. Prajurit-prajuritnya, pion-pionnya hanya waktu dia untuk menghadapi juru selamat, Kristus Yesus. Gak mungkin dia datang dengan full power. Yesus dalam kemanusiaannya. Yesus dalam kemanusiaannya. Ini saatnya dan ini waktunya aku bisa mengalahkan dia. Dalam keilahiannya, Yesus hanya berkata, "Hei, enyah kau iblis." Selesai Bapak Ibu. Tapi dia datang. Apa yang dia lakukan? Dia persuasif. Dia bukan, yang datangin Yesus bukan genderuwo Pak. Bukan sundel bolong Bapak Ibu. Bukan kuntilanak. Tapi itu yang hari ini kita fokus. Itu hari ini yang seolah-olah kita mau unjuk kesaktian. Seolah-olah itulah persoalan iblis sesungguhnya. No. Kenapa kita bisa tertipu dengan beginian? Karena tadi kita tidak hidup berstrategi. Iblis, dia bermain dengan kebutuhan hidupmu, dia bermain dengan keangkuhan dan harga dirimu, dia bermain dengan apa? Dengan keinginanmu akan harta dunia dan kemuliaannya. Iblis yang 2000 tahun yang lalu mencobai Yesus, iblis yang sama hari ini ada di sekitar saudara. Dia berdagang, dia berjualan di sekitar racetrack saudara. Oleh sebab itu sadar engkau sedang bertanding. Yang kedua fokus. Dan yang ketiga ingat strateginya. Oh, kalau Anda tahu, oh ini strategi. Ini strategi iblis. Waktu kita sedang melayani, wah dikirimlah agen-agennya iblis. Untuk apa? Untuk mengacau, untuk memfitnah, untuk melakukan banyak hal, untuk mempersulit. Segala macam akan dilakukan. Saya mau beritahu, saya cuma bilang ini strategi. Strategi iblis untuk menghancurkan kita. Apa yang diganggu? Kebutuhan perut kita diganggu. Apa yang diganggu? Pride kita diganggu. Harga diri kita. Apa yang diganggu Bapak Ibu? Kecintaan kita akan uang. Kecintaan kita akan dunia ini diganggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hiduplah dalam strategi yang benar. Belajarlah firman Tuhan dengan benar. Kalau seorang petinju mau bertanding besok, apa yang dia lakukan malam ini? Selain jaga makan, apa yang dia lakukan pada hari-hari sebelum menjelang pertandingan? Jaga makannya, jaga berat badannya, berlatih, endurance-nya ditambah. Tetapi lebih daripada itu, ada yang lebih penting apa? Dia nonton pertandingan musuhnya, calon musuhnya. Supaya apa? Supaya dia tahu strategi daripada musuh ini. Supaya kita juga datang dengan strategi yang tepat. Ayo, jadi orang-orang yang cerdik, tetapi juga jadi orang-orang yang tulus. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lihat ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa menang di dalam pertandingan ini? Kita bisa menang di dalam pertandingan ini kalau kita menguasai diri kita. Penguasaan diri, waktu saya bicara mengenai kemenangan, waktu saya bicara mengenai pertandingan apa yang harus kita kalahkan, yang pertama, pertandingan itu adalah pertandingan melawan diri sendiri. Demikian juga di dalam waktu kita sedang bertanding, waktu kita ada di race track. Apa yang menjadi lawan utama, apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dikalahkan adalah diri sendiri.
sadar dalam pertandingan, fokus, pakai strategi yang benar, tetapi lebih daripada di atas segalanya, kuasai dirimu. Kuasai diri supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Kuasai diri supaya semangat kita terpelihara terus. Mungkin ada penonton-penonton yang sedang mengintimidasi kita. Mungkin kita sedang bertanding di kandang lawan. Sehingga banyak sekali supporter daripada lawan kita ada di sana. Dan dia mulai melontarkan kata-kata yang akan menghancurkan semangat kita. Tetapi orang yang bertanding, seorang pemenang, seorang juara, dia menguasai dirinya. Dia menguasai dirinya. Supaya apa? Satu, tetap semangat. Dia menguasai dirinya supaya apa? Supaya dia tetap tenang. Kalau dia tenang, dia bisa atur nafasnya. Kalau dia tenang, dia bisa melihat segala sesuatunya lebih clear, lebih jelas. Kalau dia tenang, dia bisa menilai ini penting atau tidak penting. Kalau dia tenang, Bapak Ibu, maka saya mau beritahu, kalau dia tenang, dia bisa menguasai pertandingan itu. Strategi yang keempat adalah kuasai diri kita supaya tetap semangat. Yang kedua supaya kita tetap tenang, dan yang ketiga supaya kita tetap apa? Tetap sabar. Tetap sabar. Kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan tinju, biasanya mereka saling memancing kemarahan. Dipancing kemarahan. Pakai kata-kata, pakai gaya. Begitu kepukul dia lagi nih. Lagi. Nyebelin banget nih. Gitu. Kalau Anda tahu, kemarahan adalah energi yang merugikan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini dalam pertandingan ini, kuasai dirimu supaya engkau tetap sabar. 4 strategi. Yang pertama, sadar bahwa kita dalam pertandingan. Terus bilang, aku sedang bertanding. Aku sedang bertanding. Yang kedua, fokus. Terus fokus. Fokus di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, apa? Pelajari strategi-strategi musuh kita. Hidup jangan sembarangan. Jangan lari sembarang berlari. Jangan pukul sembarang memukul. Tetapi pakai strategi. Dan yang ketiga, kuasai diri kita. Supaya kita tetap semangat. Supaya kita tetap tenang. Supaya kita tetap sabar. Dan saya percaya di momen kenaikan ini adalah momen di mana engkau dan aku disadarkan oleh Tuhan untuk kembali ke race track kita. Kembali ke jalur pertandingan kita. Belum terlambat Bapak Ibu. Ayo bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau pegang tongkat estafet itu. Aku mau ambil tongkat estafet itu. Supaya hidupku menyatakan kuasa-Mu. Hidupku Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jemaat yang dikasih Tuhan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Aku gak mau hidup untuk dunia ini Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu.
meletakkan umat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Umat-Mu yang hari ini berkata, mari tongkat estafet itu, mari serahkanlah kepadaku Tuhan. Mulai hari ini aku gak mau hidup sembarang hidup, tetapi aku mau masuk pada race track-nya Tuhan. Aku mau masuk dalam jalur pertandingannya Tuhan. Pertandingan yang Engkau mulai. Pertandingan untuk menyelamatkan dunia ini. Pertandingan untuk memenangkan dunia ini, untuk menginsyafkan dunia ini. Dan biarlah hari ini tongkat estafet itu kami pegang. Hari ini kami sadar Tuhan bahwa kami ada di dalam pertandingan. Hari ini kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Hari ini, saat ini kami mau terus belajar strategi-strategi daripada musuh-musuh kami, supaya kami tahu bagaimana mengalahkan mereka. Hari ini kami mau menguasai diri kami, supaya semangat tetap ada, supaya ketenangan itu menjadi bagian dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang-Mu yang sabar, tidak emosional. Kami serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, di kesempatan ini kami mau menyatukan iman kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Doa syafaat ini adalah wujud daripada pertandingan yang akan kami jalani. Kami terus akan menjadi tiang doa untuk bangsa dan negara ini. Untuk pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota Tuhan, kecamatan, lurah, kepala desa, kepala dusun, sampai RT RW, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau sertai, limpahi mereka dengan hikmat, sehingga mereka tahu, mengerti apa yang harus mereka lakukan, sehingga bangsa ini keluar dari pandemi ini. Tim ekonomi, tim kesehatan, tim pertahanan keamanan yang hari ini menanggulangi rongrongan Tuhan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, para teroris, para pemecah belah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau beri mereka hikmat dan kekuatan untuk memproteksi bangsa ini jauh dari perpecahan. Kami serahkan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Umat-Mu yang hari ini ada dalam tawar hati, Tuhan, Engkau bangkitkan semangat mereka. Kalau mereka hari ini Tuhan ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, lepaskan ketakutan itu Tuhan. Bangun. Hari ini mereka mau berdiri dan mereka mau berkata, aku mau ambil tongkat estafet dan aku lari. Dan aku percaya ada Roh Kudus yang menyertai aku, menjadi supporterku, menjadi penyemangatku, menjadi pribadi yang memberikan empower kepadaku untuk aku keluar menjadi orang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan seru doa permohonan kami hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan lembaga kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulang ke dalam keseharianmu. Ingat, persekutuanmu sebentar lagi usai, tetapi ibadahmu tidak pernah usai. Serahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Arahkan hatimu, imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya, umat diberkati, menyambut Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh yes. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Buat percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church, Care, Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.